Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'du ayyuhal mustami'un, sidang jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berniatlah iktikaf kita dalam masjid rumah Allah yang megah ini sambil menunggu waktu salat Isya mungkin, atau beberapa saat menunggu salat sunat rawatib. Mari kita lanjutkan beberapa pembahasan hadis yang beberapa minggu lalu telah kita coba mulai dalam tema bagaimana menggapai keteguhan hati dengan mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula sekarang bertepatan dengan musim ataupun bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati oleh setiap muslim yang ingat sama beliau, terkhusus di Aceh mungkin diperingati sebanyak 100 hari. Memperingati itu adalah untuk semangat kita untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi teladan bagi kita, bukan hanya dalam 100 hari, akan tapi dalam setiap hari kehidupan kita. Dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dekat sekali dengan beliau dan tidak akan sesat selama-lamanya, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan pembahasan beberapa sunnah yang kemarin sempat kita bahas tentang bagaimana kita mulai tidur dan bangun tidur. Nah, ini kita fokus malam ini dengan beberapa sunnah dari wudu dan salat yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat, dalam wudu untuk salat itu memang kalau kita panut kepada Al-Qur'an, itu ada di surah Al-Baqarah, pembahasannya adalah kalau kita ingin salat berwudu, maka menyapu beberapa hal dan itu menjadi rukun. Ya, menyapu muka, kemudian dua telapak tangan, menyapu kepala dan kaki kita. Sedangkan yang lain adalah sunnah. Di antaranya adalah madmadah atau berkumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan satu cidukan air. Jadi dia madmadah, kumur, dengan istinsyak itu sekali kita masukkan air ke dalam dua rongga kita, mulut dan hidung. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansyaqa min kaffin wahidah, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidungnya dengan satu cidukan di telapak tangan beliau. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita biasanya hanya kumur-kumur saja tanpa memasukkan air ke dalam rongga hidung. Padahal rongga hidung itu juga mempunyai rongga yang terbuka dan dia mudah sekali di sana tersimpan ataupun masuk kotoran-kotoran. Ketika kita menghadap Allah, ya kita harus bersihkan. Ya, sama seperti bersiwak nanti, ya. Rongga hidung itu rongga yang rentan ada kotoran di sana. Ya, semua kita hirup, ya kan? Jadi kita hirup udara dari luar, kadang tersangkut di sini, ya. Atau kita bersin-bersin kadang tersangkut di sini. Jadi kotoran itu juga harus kita hilangkan dalam berwudu. Kemudian berkenaan dengan wudu juga, karena ini bab wudu,
ketika kita mandi, ya, mandi besar, mandi hadas, itu juga harus dimulai dengan wudu ataupun sunnah dimulai dengan wudu dahulunya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghatasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usul asy-sya'ri thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kulli. Rawahul Bukhari. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini istri Nabi, pasti tahu bagaimana keadaan Nabi, keadaan yang privasi sekali, sampai bagaimana kita mencontohi bagaimana Nabi mandi dan mandi janabah. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, mandi hadas besar, memulai dengan mencuci kedua tangan. Bada'a faghasala yadayhi, cuci dua tangan dulu. Kemudian lalu berwudu seperti wudunya salat. Kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air, mengambil air, kemudian menyela-nyelanya ke kepala beliau. Menyela-nyela jari-jari tangan itu ya ke pangkal rambutnya. Lalu mengguyur kepalanya dengan air menggunakan kedua tangan sebanyak 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh kulit tubuhnya. Jadi kan mandi wajib itu kita wajib membasahi ya semua kulit kita dan yang di atas kulit, bulu. Makanya Nabi itu sudah tepat sekali memberikan contoh. Coba nanti kita praktekkan sekali mandi, enggak mesti janabah. Mandi dengan hadis seperti ini, itu pertama sekali kita akan merasakan bahwa sunnah Nabi ada pada menghemat air. Ya, kita berwudu itu sudah kita mulai dengan niat mandi. Cuci tangan, kemudian berwudu seperti salat, kemudian bagaimana kita basuh kepala kita dengan menjulurkan air ke dalam tangan ke dalam air, kita basahkan, kita sela-sela di sini. Dan itu habis semuanya. Kemudian disiram kepalanya 3 kali, kemudian diratakan ke seluruh tubuh, dan itu hemat sekali air. Praktekkan seperti itu, mandi kita enggak ribur-ribur, enggak basah satu kamar mandi. Nah, ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini artinya contoh dari beliau bagaimana cara mandi. Tidak ada contoh yang kita ikuti kecuali dari beliau. Selanjutnya, ketika setelah berwudu, ini doa yang kita suruh waktu kecil pernah menghafal dan mengkajinya juga praktek waktu pertama-pertama. Mungkin setelah itu kita udah lupa atau langsung buru-buru. Padahal ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddaa fayasubghil wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Rawahul Muslim. Ini hebat sekali. Dari perbuatan sunnah ataupun kelakuan kita berwudu, kemudian kita mengucapkan apa setelah wudu, kita mendapatkan hikmah ataupun faedah yang luar biasa. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari kalian itu berwudu, ya, menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja kita ucapkan. Bahkan kita menambahkan yang lain. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allah jadikanlah saya ini, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin, dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, ya, waj'alna minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat.
kembali kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan diri. Itu doa yang sering kita hafal, tapi kadang kita buru-buru untuk langsung pergi ke tempat salat. Rasulullah menyampaikan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah setelah berwudu, itu tidak ada balasan lain kecuali dibukakan bagi dia pintu-pintu syurga yang 8. Pintu-pintu syurga 8 buah lah dibuka untuk kita. Dan yang teristimewa sekali, yadkhulu min ayyi hasya. Dari mana pintu 8 itu dibuka, kita boleh masuk dari mana aja. Kapan itu? Setelah setiap berwudu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi mudah sekali rupanya kemudahan fadilah-fadilah atau hikmah-hikmah yang diberikan kepada kita kaum muslimin. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang paling penting sekali adalah meskipun kita berlimpah ruah dengan air, ya, tetapi hemat air itu penting sekali hemat air. Kenapa penting meskipun kita berlimpah? Kita tahu bahwa nikmat Allah itu tidak boleh kita sia-siakan, ya. Kalau kita terbiasa menghambur-hamburkan air atau membuang-buang air, maka kita merasakan bahwa air itu tidak penting, padahal dia penting sekali. Hemat dalam penggunaan air, dari Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu 2 mud. Ya, 2 botol aqua kecil. Enggak sampai 1 botol aqua besar. Kira-kira sekitar 400 mililiter, ya. Lagian pernah Nabi gemano dengan 1 sa' sampai 5 amdad atau 5 buah botol aqua kecil. Berarti 2 sa' setengah, ya kan? Dengan air itu beliau mandi dan berwudu juga dengan 1 mud. Nah, berarti ini adalah petunjuk kepada kita untuk menghemat dalam penggunaan air. Bahkan dalam beribadah. Karena ianya kadang mentang pakai hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan juga perlu. Orang lain juga butuh. Ya, apalagi kita air sekarang bayar. Kan air bayar kan? Air pam dan lain sebagainya itu bayar. Maka kita harus hemat. Dan hemat itu termasuk sunnah Rasul. Ya, dengan berhemat itu sudah dapat sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu ada salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ini hebat sekali ini. Misalnya kita cepat datang ke masjid, nanti ada hadis pembahasan tentang bersegera ke masjid. Kita berwudu tapi belum masuk waktu salat. Nah, salat apa yang kita lakukan? Sebelum salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, atau di rumah kita setelah berwudu, salat sunat wudu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, artinya wudu yang dicontohkan dan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya, kemudian dengan hati yang khusyuk, tidak memikirkan hal-hal di luar salat, tidak ngomong ini, tidak berbicara yang itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan, tanpa minta ampun, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih, dari hadis Humran Maula Utsman radhiyallahu anhuma. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah ya faedah-faedah yang diberikan kepada kita. Wudu, setelah wudu salat sunat 2 rakaat setelah wudu, diampunkan dosa yang telah lalu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendengar azan. Masuk ke masjid mendengar azan atau di jalan mendengar azan. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengulangi apa yang diucapkan oleh muazin.
Mudah sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abdullah bin Umar ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Jika anda mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Ulangi bacaan muazin itu. Summa sallu alayya, kemudian bersalawat kepadaku. Fa innahu, maka sesungguhnya man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyaran, dengan salawat itu Allah akan membalas salawat doa-doa kebaikan ataupun memberikan fadilah-fadilahnya 10 kali ataupun 10 macam kebaikan doa-doa yang disampaikan kepada kita. Rawahu Muslim. Kemudian summa yaqulu ba'da shalah, setelah berselawat itu dia membaca apa? Kan tadi kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kita ucapkan yang kita hafal itu, kan kita sudah hafal. Kita sempatkan untuk mengucapkan itu. Man qala dzalika halat lahu syafa'atun nabi. Siapa yang mengucapkan itu, maka halal bagi dia itu pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini tidak ada pertolongan kecuali hari yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah juga yang sebahagian orang hanya mempraktikkan. Apa itu? Banyak-banyak bersiwak, sikat gigi. Siwak sekarang itu boleh dengan sikat gigi yang sudah dibuat. Karena siwak masa dulu enggak ada sikat gigi, tapi boleh juga menggunakan yang sudah ada, yang zaman dahulu. Tapi dengan sikat gigi itu boleh? Boleh. Yang penting banyak-banyak bersiwak. Pakai odol boleh? Lebih bagus. Bukan hanya menghilangkan bau mulut, tetapi juga membersihkan, mengkilatkan gigi ataupun membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di mulut kita. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis kuat juga ini. Ya, kalau tidak diberatkan kepada umatku, terasa berat atau terbebani umatku itu, aku akan perintahkan mereka itu untuk bersiwak, sikat gigi setiap inda kulli salah, setiap mau salat. Saya setelah wudu atau ketika wudu atau mau salat bahkan. Ada ustaz-ustaz ataupun saudara-saudara kita yang bersiwak, ambil siwak. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya berat seperti itu, maka bersiwak ketika mau berwudu atau setelah berwudu. Dan ini kalau disebutkan laula an asyuka, itu artinya penting sekali. La amartuhum, kalau misalnya tidak merasa berat, aku perintahkan. Berarti ini kan muakkad, sunnah muakkad. Setelah itu kita harus segera ke masjid. Dalam 3 menit lagi ada satu hadis yang kita tuntaskan insyaallah. Bersegera pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fi at-tahjir aw tabkir lastabaqu ilaihi ila al-masjid, yani al-hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera, cepat-cepat pergi ke masjid, niscaya mereka akan berlomba mengerjakannya. Seandainya mereka tahu apa yang, kalau disebutkan seandainya mereka tahu, berarti di sana itu ada keutamaan-keutamaan. Kita datang ke masjid cepat, kita mendapatkan fadilah pertama, kita berdiri di depan saf pertama.
Kemudian kita lebih lama untuk i'tikaf. Kemudian di sana adalah ada rasa cinta kita untuk tepat waktu menjaga salat jamaah kita. Dan yang paling penting, ada orang yang bertanya, bagaimana supaya salat khusyuk? Kalau salat buru-buru ketika imam sudah, nanti ada hadis, enggak boleh tergesa-gesa dalam salat. Kita salat pas imam sudah takbir, kita baru berwudu, itu khusyuk salatnya boleh kita bilang sikit sekali itu. Tapi bagaimana? Kita sebelum azan sudah sampai ke masjid, hadir hati kita dulu. Kemudian kita mendengarkan azan di masjid, kita lakukan amalan-amalan sunnah, berwudu tadi segala macam, kita masuk ke masjid dengan kaki kanan, kita bacakan doa, ya, kita berniat kepada Allah. Kemudian kita lakukan sunnah, salat sunat, ya, salat sunat, ya, sebelum salat fardu. Lalu kita bersiap pada saat imam mengucapkan, ya, luruskan saf, sawu sufufakum, kita mendengarkan dengan baik. Setelah tadi juga kita mendengarkan azan, kemudian membacakan doa-doa berselawat, pasti kita sudah ada kesiapan dalam hati. Lalu takbir bersama imam, khusyuk sekali solat itu. Coba dipraktekkan demikian. Maka ke masjid itu harus segera. Kan dalam surah Al-Jumu'ah bahkan memang dikhususkan untuk hari Jumat kalau ayat itu. Fas'au itu cepat-cepat. Dan cepat-cepat itu apa? Keberkahan segera diambil. Fas'au ila zikrillah, ketika berzikir mengingat Allah itu apa yang diberikan? Keampunan, keberkahan. Dan ternyata setelah selesai fantashiru, enggak boleh lama-lama kecuali ada kajian seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan salat dan keadaan di masjid yang insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Jadilah orang-orang yang mendengarkan apa yang diucapkan lalu mengamalkannya. Allahumma ja'alna mimma yastami'una qaulan wa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.